Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Foodie. Oke, aku sebelumnya mau berterima kasih nih karena udah setia menonton Dapur Foodie. Jangan lupa subscribe ya. Nah, kali ini aku mau bikin bolu kukus lembut bertabur meses gitu dalamnya. Nah, di sini aku pakai 4 butir telur ayam. Seres secukupnya. 1 sendok teh SP atau ovalet, 1 sendok teh baking powder. Nah, di sini aku juga pakai pewarna makanan warna hijau atau sesuai seleranya masing-masing. Setengah sendok teh perasa vanila atau vanila bubuk, 12 sendok makan minyak sayur, 12 sendok makan santan instan, 20 sendok makan gula pasir, dan 16 sendok makan tepung terigu protein sedang. Nah, ini kita ke step selanjutnya. Aku mau mixer dulu si telurnya, si gula pasirnya, dan juga ovalet atau SP-nya. Nah, di sini aku pakai ovalet ya. Sahabat kalau punya SP boleh dipakai. Nah, ini kita mix sampai dia pucat, putih pucat berjejak gitu sampai kaku ya, dengan kecepatan maksimal. Nah, sembari kita menunggu itunya sudah pucat, kita mau mix dulu si vanila bubuk dan juga baking powder. Ini kita mix, kita aduk semuanya sampai rata. Dan jangan lupa si tepung terigunya ini diayak dulu sebelumnya ya, supaya nanti si adonannya itu lembut dan gak ada yang bergerindil. Nah, tadi di situ aku menambahkan garam setengah sendok teh. Nah, kalau misalkan nggak pakai juga nggak masalah ya. Oke, ini hampir belum sampai berjejak gitu, belum ya, masih lumayan lama. Nah, ini masih setengah perjalanan. Dia masih ini ya, belum kental gitu. Nah, sahabat, ini sepertinya sudah, lihat dia sudah mulai mengembang lagi, sudah putih berjejak. Ini kita masukin tepung terigunya sedikit demi sedikit. Pokoknya nanti kalau misalkan dites aja, kalau misalkan belum putih kental berjejak itu jangan dulu dimasukin tepung terigu ya. Nanti dicek aja, diambil sedikit dengan spatula. Nanti kalau misalkan sudah tidak encer lagi atau sudah tidak mudah jatuh si adonannya, boleh dimasukin tepung terigunya. Nah, ini ketika kita masukin tepung terigu, speednya kita ini nih ya, kita turunin jadi ke rendah, jadi jangan speed yang tinggi. Nah, ini kita selingin, kita barengin sama santan supaya dia nggak terlalu kental banget di ininya, di mixernya ya, harus dibarengin sama santan. Ini sudah selesai, kita masukin sisa terigunya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa matikan mixernya, kemudian kita aduk dengan manual karena ini sudah selesai. Nah, seperti itu, aduk lipat ya supaya dia nggak turun lagi si adonannya, supaya nggak kempes. Nah, setelah ini kita mau masukin pewarna makanan. Nah, di sini aku kasih pewarna makanannya secukupnya aja, nggak terlalu banyak. Nah, sahabat juga bisa masukin pewarna makanannya tadi pas lagi di mixer. Kalau saya tadi pengen lebih ini aja cepat, jadi dimasukinnya terakhir si pewarnanya, jadi nggak di mixer. Kalau misalkan mau di mixer dari awal pewarnanya boleh ya, sesuaiin selera aja.
Nah, ini kita masukin minyaknya perlahan ya. Nah, jadi 2 kali penambahan minyak, jadi jangan disekaligusin gitu semua ya. Nah, ini kita aduk lipat, kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Nah, terakhir kita masukin mesesnya. Ini mesesnya bagian pas masukin mesesnya, aduknya santai aja, pelan-pelan, jangan sampai mesesnya ini hancur atau jadi nanti adonannya jadi coklat ya. Santai aja, sampai gak usah sampai tercampur rata banget. Oke, sudah. Ini kita akan siapin kukusannya ya. Nah, sahabat, di sini aku pakai cetakan, yaitu cetakan bentuk apa ya, ini belimbing ya. Nah, atau sahabat punya cetakan apa aja di rumah bebas pakai ya, yang seperti apa aja. Nih, sebelumnya aku udah kasih olesan minyak supaya nanti nggak lengket, secukupnya aja. Nah, ini kita masukin ke dalam cetakannya setengah aja, jadi jangan sampai penuh banget karena dia kan nanti mengembang. Takutnya kalau terlalu penuh nanti dia jadi meluber kemana-mana gitu, jadi setengahnya aja ya. Nah, sahabat, ini kukusannya sudah panas. Jadi sebelum dimasukin ke dalam kukusan, pastikan kukusannya sudah panas ya. Dan si kukusannya, si tutupnya harus dialasin dengan kain atau apa aja. Jadi supaya nanti si air embunnya itu enggak jatuh ke dalam adonannya. Ya, ini kita kukus sampai matang sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, ini udah jadi. Wah, dia mengembang ke atas ya, cantik banget. Nah, ini kita angkat. Setelah itu nanti kita copot dari cetakannya. Nah, ini tuh panas banget loh sahabat, tapi aku kenapa bisa pakai tangan ya. Nah, ini kita masukin lagi sisanya, kita kukus lagi sampai matang atau sekitar 15 menit. Nanti dicek aja, kalau udah matang dia akan mengembang ke atas dan permukaannya juga sudah kering dan tidak basah lagi ya. Ini kita tutup. Nah, ini udah setengah dingin, masih hangat, tapi mau aku langsung keluarin aja. Dia gampang banget karena tadi kita pakai minyak kan, diolesin dulu. Nah, ini cantik banget. Ini tuh aku cetakannya besar, jadi si adonannya juga butuh banyak di dalam cetakannya. Mungkin kalau sahabat pakai cetakan yang ukurannya agak kecil, nanti sahabat mempengaruhi ya sama hasilnya juga. Nanti hasilnya juga jadi banyak ya. Kalau ukurannya cetakannya agak kecil ya, kalau besar-besar mungkin seperti ini. Jadi kalau misalkan dapatnya 50, nanti kalau pakai yang kecil sahabat bisa 2 kali lipatnya, itu 100 ya. Disesuaikan aja sama kebutuhannya masing-masing. Nah, ini sudah jadi semuanya. Dari 4 butir telur itu aku jadinya 52 biji, ukuran besar seperti ini, tebal. Nah, ini tuh empuk banget, dia nggak mudah kisut atau nggak mudah melempem gitu ya, dan dalamnya pun juga empuk banget. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget sahabat, dia lembut, empuk, manisnya juga pas ya. Ini benar-benar enak banget. Nah, sahabat, kalau mau pakai cetakan yang kecil boleh banget ya, nanti dia jadinya banyak.
Oke, ini cocok banget dijadikan ide jualan, dikemas seperti itu cantik banget. Ya, dengan budget seadanya, bahan sederhana, sahabat bisa bikin kue seenak dan secantik ini loh. Nah, sampai di sini aja. Semoga sahabat mengerti dan ikutin aja step by stepnya, dan semoga berhasil. Jangan lupa cobain di rumah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Dapur Foodie dengan cara like, comment, subscribe. Dan jikalau misalkan sahabat mau nanya-nanya, boleh banget, silahkan komen aja. Dan jangan lupa share juga jika menurut sahabat video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa.